Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada satu zaman yang paling ditakuti oleh setiap orang percaya, yaitu zaman antikris. Karena orang percaya sudah memiliki gambaran, wah, di zaman antikris akan ada penganiayaan. Belum lagi ada yang mulai menafsirkan, kapan ya zaman antikris? Siapa ya yang kira-kira menjadi antikris? Akhirnya mulai timbul perdebatan, mulai dari tokoh-tokoh agama sampai tokoh-tokoh politik dan bahkan tokoh-tokoh ekonomi mulai digambarkan jangan-jangan ini loh antikrisnya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya antikris bukan sekedar seseorang, tetapi antikris lebih daripada sekedar seseorang, tapi dia satu sistem integral yang menyerang kekristenan, yang menekan orang percaya, yang menjanjikan kepada dunia damai-damai semu, tetapi ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk orang percaya menjadi khawatir, tidak ada alasan untuk orang percaya menjadi bingung, karena Alkitab berkata saat ini sudah ada antikris, tetapi kemudian akan datang antikris yang sesungguhnya. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan mulai bekerja di dalam hati banyak manusia, baik dengan sistem ekonomi, dengan sistem politik, mulai menyerang orang percaya, mulai menekan kebenaran. Lalu kemudian ada saatnya sistem itu bergabung menjadi satu sistem integral, kekuatan tersendiri untuk menyerang dan menghancurkan orang percaya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum semuanya itu terjadi, maka orang percaya akan bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Karena itu penting sekali untuk kita hidup benar, penting sekali untuk kita hidup kudus, penting sekali melewati masa-masa sukar hari-hari ini. Kita biarkan diri kita diproses untuk hidup makin hari makin berkenan kepada Tuhan, sehingga sebelum antikris berkuasa, orang benar akan bersama-sama dengan Kristus di dalam awan-awan kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang kehadiran antikris. Nah, kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara lihat ini bentuk bagaimana antikris datang di tengah-tengah dunia ini. Wahyu 13 ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu.
Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau saudara lihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepadanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Setelah baca ayat ini saya akan bingung, apa ini macan tutul, apa ini beruang, apa ini mulut singa, lalu kekuatan naga, apa semuanya ini? Ini menggambarkan keberadaan yang menakjubkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu kita tafsir, oh ini 10 negara, tidak perlu kita tafsirkan, oh ini kekuatan dari negara-negara yang punya kekuatan binatang dan segala kebingungan yang akhirnya justru malah membuat kita mendiskreditkan seseorang, mendiskreditkan negara, mendiskreditkan seorang pemimpin. Itu bukan saatnya kita secara kecil-kecil lalu kita mau apa nih maksudnya semuanya. Tidak, ini mau menggambarkan sebuah keberadaan yang menakjubkan, satu kekuatan yang luar biasa, satu sistem integral yang sepertinya tidak dapat dikalahkan, ditundukkan, ditembuskan oleh siapapun. Nah, tapi cirinya jelas kita bisa lihat bahwa ini loh antikris yang akan mulai berkuasa. Dikatakan yang pertama, mulutnya penuh dengan kesombongan. Kalau sudah lihat pada ayatnya yang keempat dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari cirinya kita bisa mengenal, yaitu keberadaan antikris ini, yaitu mulutnya penuh dengan kesombongan. Akan bangkit sebuah sistem integral yang dipuja, disembah oleh semua manusia, dan semua manusia berkata, ini loh yang kita cari, ini loh yang hebat, ini loh yang luar biasa. Karena memang dasarnya kata Alkitab jelas adalah kesombongan, sehingga akhirnya orang menganggap tanpa Tuhan juga kita mampu sekarang. Oh, tidak perlu lagi gereja, tidak perlu lagi pertobatan, tidak perlu lagi penyembahan kepada Tuhan, karena sekarang kita bisa atur semuanya sehingga dunia ekonomi baik, dunia sistemnya aman. Itu Alkitab berkata akan ada masa di mana semua orang berkata damai, 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 tapi damai yang diberikan adalah damai tanpa Tuhan, damai dalam kesemuan. Dan Alkitab berkata kemudian setelah itu akan datang hujat. Manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan, manusia merasa gak perlu berdoa. Dan apa yang terjadi? Betul, secara ekonomi manusia establish, secara ekonomi manusia oke, secara politik manusia bisa oke, tapi moral manusia akan bertambah bejat, saudara-saudara. Kenapa? Mulut yang penuh kesombongan. Lalu yang kedua dikatakan apa? Masih di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berarti ada kuasa dan juga mujizat palsu, karena Alkitab berkata iblis pun dapat menyamar sebagai
sebagai malaikat terang. Betul mujizatnya ada, betul kuasanya ada. Sakit bisa disembuhkan. Sampai orang pikir berapa persen sih yang bisa disembuhkan dengan kesembuhan ilahi? Coba dong dengan kita, lihat kesembuhannya lebih nyata. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya membuat manusia justru betul dia sembuh sakitnya, tetapi jiwanya nggak tenang, jiwanya nggak tentram. Banyak orang akhirnya pergi ke dukun juga sama. Betul penyakitnya kelihatan sembuh, tapi kemudian hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan kehancuran, hidupnya penuh dengan hawa nafsu daging yang akhirnya justru menghancurkan masa depannya. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Ada hujat. Kata-kata menghujat Allah, merasa tidak perlu Allah, merasa apa itu gereja, apa itu Tuhan, dan akhirnya manusia mulai mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Jadi lihat ciri-cirinya jelas, mulut penuh kesombongan, lalu ada kuasa-kuasa mujizat-mujizat palsu, lalu mulai menghujat Allah, tidak peduli dengan Allah. Lalu dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Apa yang terjadi? Berperang melawan orang-orang kudus. Gereja-gereja mulai dihancurkan, orang-orang percaya mulai ditekan. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini loh ciri-ciri. Kita nggak usah bilang oh ini nggak usah, tapi kita bisa lihat oh ini antikris itu. Kenapa? Karena mulutnya penuh kesombongan, ada kuasa dan mujizat tapi palsu, lalu terus menghujat Allah. Lalu selanjutnya apa? Berperang melawan orang-orang kudus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukankah sebetulnya gereja adalah tempat untuk orang beribadah yang seharusnya merubah orang dari jahat menjadi baik? Bukankah tempat di mana kita menyembah Tuhan itu sebetulnya tempat yang harus dihormati oleh setiap orang? Kenapa? Loh, karena kalau orang masih ke gereja itu berarti baik, saudara-saudara. Kenapa orang nggak urus nightclub? Orang nggak peduli sama tempat perjudian. Orang nggak peduli rumah-rumah bordil. Tapi justru yang orang cari terus gereja, orang-orang beribadah. Sebagai hamba Allah, saya hanya kembali mau mengingatkan, kita nggak pernah perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita tahu pembelaan Tuhan pasti atas hidup kita, karena antikris akan berkuasa dan mulai menyerang, berperang melawan orang-orang kudus. Dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan pada ayat yang 7, dikatakan dan ia diperkenalkan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa dan bangsa. Berarti dia akan berkuasa atas dunia ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kudus yang benar sudah naik ke sorga, tetapi orang yang tertinggal lalu mau hidup dalam kekudusan, inilah yang dapat dihancurkan, dikalahkan oleh antikris. Tapi mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah sebagai apa? Sebagai martir-martirnya Kristus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, antikris itu sudah ada dan kemudian akan menjadi satu kekuatan sistem integral yang akan menyerang dan menguasai bumi ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita benar sebelum antikris memerintah, kita akan berangkat dalam kemuliaannya, naik di awan-awan bersama dengan Kristus, Raja dari segala raja, kekasih jiwa kita dan permata hati kita senantiasa. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah setiap yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan sebagai hamba Allah, saya juga mau berdoa buat setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang dalam kesulitan, atau setiap mereka yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan, gak mempersiapkan diri untuk hari kedatangan yang mulia itu. Kristus akan menjemput kami, karena antikris akan menguasai bumi ini. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, ingatkan kami untuk tetap hidup taat, hidup benar, hidup setia sama Tuhan. Karena ketika panggilan orang benar berlaku, kami ada dan kami akan naik bersama dengan Kristus di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal, dan bersama dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.